kita, yakni Bapak Dr. Muhammad Nurjaya. Ya, beliau adalah Ketua Dewan Pendidikan Maros, sekaligus Wakil Rektor, yaitu Universitas Muslim Maros. Di mana beliau kita percayakan untuk membuka kuliah umum ini. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Dr. Muhammad Nurjaya untuk memberikan kuliah umum tentang pembelajaran di tahun 2023 atau pasca pandemi ini. Tapi, Anda Dokter, silakan. Ya, baik. Mohon maaf, suara saya kedengaran? Terdengar dengan baik, Kak, di sini. Oke, ya, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Tentu yang pertama yang sangat kami hormati para peserta seminar nasional yang kita laksanakan pada pagi hari ini, para pimpinan perguruan tinggi yang berkesempatan hadir, kemudian rekan-rekan dari Dewan Pendidikan Kabupaten Maros, kemudian para ibu, bapak dosen yang juga berkenan hadir di kegiatan seminar nasional berkaitan dengan pembelajaran pasca pandemi. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita tentu banyak bersyukur kepada Allah atas anugerahnya. Hari ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk berkumpul bersama dalam rangka membangun silaturahim. Ya, tentu ini merupakan spirit utama kita menyatu di dalam forum ini karena kita ingin membangun sebuah komunitas yang tentu memiliki kepedulian bagaimana pendidikan menjadi hal yang sangat fundamental di dalam membangun republik yang kita cintai ini. Salawat serta salam senantiasa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah yang telah mengantarkan kita keluar dari alam kegelapan menuju kepada alam yang terang benderang seperti sekarang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita bicara terkait dengan kondisi kekinian, ya, kalau kita bisa sedikit bersemangat bahwa pandemi sudah berlalu, maka tentu proses kita menjalani pandemi kemarin begitu banyak pembelajaran, begitu banyak catatan-catatan di dalam kehidupan, dan tentu kita di dalam menjalankan profesi, ternyata dinamika dan perubahan itu memang harus terjadi. Ya, fakta-fakta yang kita temukan bahwa pandemik itu mungkin kita istilahkan mendorong dan memotivasi kita untuk melakukan berbagai adaptasi, melakukan proses reformasi dan transformasi baik pada aspek mindset termasuk juga pada aspek culture set. Ya, jadi bukan hanya mindset kita yang harus berubah, tetapi tentu juga cara kerja kita berubah dengan pembelajaran pandemik yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Nah, kami tentu sangat menyadari di Dewan Pendidikan, alhamdulillah beberapa waktu yang lalu, ya, lewat inisiasi dari teman-teman, terkhusus kepada Pak Ismail, kita mencoba meramu sebuah kekuatan baru dalam rangka melihat bahwa pendidikan itu memang tidak bisa berjalan secara parsial. Kita membutuhkan kolaborasi antara lembaga pendidikan yang berskala nasional dalam rangka ikut mengambil peran-peran bagaimana proses kita menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas itu mampu kita lakukan secara bersama. Sehingga terbentuklah lembaga konsorsium pendidikan yang saat itu diresmikan di Kabupaten Maros, dan tentu itu menjadi momentum yang sangat penting bagi kita untuk menyatukan ide, gagasan, dan pikiran. Kami tentu sangat mengapresiasi keikutsertaan para pimpinan universitas di dalam konsorsium ini. Ini tentu menjadi satu gambaran bahwa kita memiliki visi yang sama bagaimana mewujudkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa lewat kegiatan-kegiatan pendidikan khususnya di perguruan tinggi.
Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, belajar dari pandemi yang terjadi kemarin, ya kita sebut dengan era disruption, era di mana perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat, sehingga beberapa waktu yang lalu kondisi sebetulnya seperti yang kita rasakan hari ini di Indonesia itu sudah diprediksi ya, sudah terjadi semacam perkiraan-perkiraan di beberapa belahan, saya kira belahan negara-negara yang lain, belahan dunia yang lain, ya terutama di negara-negara Eropa, bahwa memang tuntutan untuk memaksimalkan peran-peran teknologi itu memang menjadi sebuah keniscayaan. Nah, pandemik ini menjadi sesuatu yang menyadarkan kita secara kolektif bahwa memang pemanfaatan teknologi dalam rangka menunjang proses aktivitas kita secara menyeluruh itu menjadi satu tuntutan yang tidak bisa kita hindari. Nah, di era seperti sekarang, ya kita sebut dengan era VUCA, ya, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, merupakan kondisi yang tentu tidak terjadi hanya di segmentasi negara-negara tertentu. Ya, perubahan-perubahan yang begitu cepat yang disebut dengan volatility ini akan terjadi di seluruh aspek kehidupan, bukan hanya yang terjadi tentu di Eropa, terjadi mungkin di belahan Asia sebagian, tetapi ini akan terjadi secara global. Nah, kita merasakan bagaimana pandemi yang terjadi beberapa waktu yang lalu merubah begitu banyak mekanisme dan cara kerja kita di dalam melakukan aktivitas, termasuk memberikan pelayanan-pelayanan terhadap aktivitas-aktivitas kita di perguruan tinggi. Tiba-tiba kita tidak diperkenankan untuk melakukan proses perkuliahan secara konvensional atau secara luring, tetapi harus dengan menggunakan media, ya, melalui jaringan. Nah, saya teringat ya di kampus kami beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, kami sebetulnya sudah mendorong bagaimana dosen-dosen itu mulai familiar menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Pembelajaran jarak jauh itu sebetulnya menjadi solusi mempermudah kita melakukan aktivitas dengan berbagai situasi dan kondisi yang kita hadapi. Jarak itu tidak lagi menjadi persoalan, ya kita tidak melakukan aktivitas atau menjadi tugas-tugas kita. Nah, pandemi ini ya tentu memberikan terlepas bahwa pandemik itu merupakan sebuah bencana kemanusiaan, ya karena tidak sedikit orang yang meninggal akibat dari terkena virus COVID-19, tetapi pada aspek lain kita melihat bahwa ada kondisi yang menyadarkan kita bahwa teknologi itu adalah sesuatu yang tidak bisa terlepas di dalam aktivitas kita melakukan berbagai kegiatan-kegiatan. Ya, sehingga dengan demikian ya kita hampir tidak lagi mendengarkan ada dosen mengeluh hari ini tidak mampu melakukan proses pembelajaran, hanya persoalan mereka tidak mampu menggunakan teknologi seperti Zoom, Google Meet, dan seterusnya. Nah, inilah tentu menjadi satu kita anggap sebagai sebuah manfaat. Ya, masalah pandemik itu ternyata ada lipatan-lipatan yang memberikan hikmah yang begitu besar terhadap diri kita dan ikut menyadarkan kita bahwa memang teknologi itu di dalam kehidupan kita sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Ya, nah, yang kedua di era VUCA disebut dengan uncertainty. Bahwa uncertainty ini bahwa semua kejadian hari ini seolah-olah tidak menentu. Ya, kadang kita juga akan bingung mendapatkan informasi karena begitu mudahnya kita mendapatkan informasi lewat media sosial dengan pemanfaatan alat-alat digital itu, sehingga terkadang jangankan kita, masyarakat juga kadang bingung. Informasi yang kita terima di dalam berbagai media ini ya tidak sedikit juga mengandung kabar-kabar hoax, ya sehingga kemampuan kita melakukan filter terhadap informasi yang beredar di dalam jagat maya itu tentu menjadi sebuah kebutuhan yang harus kita lakukan. Ya, kita tentu sebagai pendidik yang akan melakukan proses transformasi informasi kepada mahasiswa kita
juga harus memiliki kemampuan melakukan seleksi ya terhadap informasi-informasi yang valid dan betul-betul bisa bermanfaat dan bisa digunakan dengan baik oleh para mahasiswa yang mendapatkan informasi dari kita. Ya, kondisi hari ini ya, uncertainty ini, ketidakmenentuan tidak hanya menyentuh pada aspek pendidikan, saya pikir, pada aspek ekonomi, politik, sosial, ya, dan hampir seluruh aspek, saya kira semuanya tidak menentu, aspek hukum, ya, sehingga memang kemandirian kita ya dalam menentukan sikap terhadap situasi dan kondisi yang kita hadapi menjadi ujian-ujian yang sangat berat dan pasti akan kita lewati. Nah, tentu pertanyaan hari ini adalah bagaimana menghilangkan ketidakpastian itu? Ya, saya kira jawabannya adalah kemampuan kita ya melakukan proses adaptasi dan kemampuan kita membuat perencanaan-perencanaan yang matang terhadap apa yang mau kita lakukan dari waktu ke waktu. Ya. Nah, uncertainty ini saya kira memang dinamika yang terjadi efek dari era teknologi informasi yang terjadi begitu masif. Ya, seolah-olah sekat-sekat kita secara geografis itu sudah hilang, ya, karena informasi tiba-tiba sangat mudah kita akses dan kita sangat mudah juga memberikan pelayanan-pelayanan terhadap customer kita karena dukungan teknologi informasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah complexity. Tidak bisa kita hindari bahwa persoalan hari ini semuanya terkait. Ya, pandemi kemarin kita melihat ketika kita memilah-milah atau kita melihat atau menarik garis, tentu pandemi itu masalah kesehatan. Ya, tetapi semua kehidupan terdampak. Ya, orang yang bekerja di pabrik tiba-tiba berhenti, PHK. Kita yang melakukan aktivitas di kantor ya tiba-tiba berhenti. Ya harus bekerja di rumah, work from home. Ya, anak-anak yang tadinya sekolah dengan tatap muka tiba-tiba tidak boleh melakukan aktivitas pendidikan di sekolah. Nah, kompleksitas persoalan seperti ini tentu ke depan tidak ada jaminan tidak akan terjadi hal yang lebih kompleks lagi. Sehingga kemampuan kita melakukan adaptasi dan menciptakan kreativitas dalam menghadapi tantangan-tantangan kita di dalam kehidupan ini tentu menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa kita hindari. Ya, kompleksitas persoalan yang terjadi tentu akan semakin berantai dari waktu ke waktu. Nah, mungkin apa yang menjadi tentu pertanyaannya untuk terhindar dari hal yang bisa merugikan kita dengan kompleksitas masalah seperti hari ini. Apa yang harus kita lakukan? Ya, saya secara pribadi mengatakan bahwa disinilah fungsi kita melakukan proses kolaborasi. Bagaimana kolaborasi itu kita saling menguatkan pada aspek-aspek yang dianggap memiliki efek-efek yang bisa merugikan terhadap diri kita dan institusi kita, sehingga kita bisa saling mengisi. Ya, saya kira kehadiran konsorsium yang dibentuk oleh Dewan Pendidikan ini dalam rangka menciptakan ya bagaimana akumulasi kekuatan dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan itu yang kompleks ini bisa diselesaikan secara bersama. Sehingga dengan demikian tentu kita berharap bahwa visi yang kita bangun untuk mewujudkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara lewat pendidikan ini bisa kita wujudkan secara bersama. Kemudian yang terakhir adalah ambiguity. Kita bingung. Ya, kita bingung melihat keadaan. Kadang hari ini seperti ini kejadiannya, besok berubah lagi. Kemudian seolah-olah kita tidak tahu harus bertanya kemana persoalan-persoalan kita hadapi. Ya, kadang masalah politik ya lebih banyak orang ekonomi yang menceritakan, yang menyimpulkan. Masalah politik lebih banyak orang hukum yang menceritakan, ya, sehingga hal-hal yang sifatnya proporsionalisme itu seolah-olah sudah menjadi hilang. Makanya di tahun, kalau saya tidak salah, di tahun 95 kalau saya tidak salah, ya, ada buku yang dibuat oleh Tom Nichols, ya, namanya Matinya Kepakaran. Ya, Matinya Kepakaran ini mencoba menjelaskan bahwa di era teknologi informasi seperti sekarang, dengan gampangnya orang mendapatkan informasi secara masif di media-media sosial, ya, menyebabkan
orang itu bisa semua menjadi pakar. Ya, semua orang merasa bisa menjadi pakar karena akses kita terhadap teknologi informasi itu begitu mudah. Hari ini kalau ada sesuatu yang ingin kita tanyakan, ya langsung saja masuk ke searching di Google, semua jawabannya ada. Ya, kalau kita sakit kepala misalnya, ya tidak perlu ke dokter lagi, cukup masuk ke Google, ya, kemudian bertanya obat sakit kepala langsung muncul obatnya. Ya, sehingga orang-orang yang profesional yang memiliki keahlian di bidangnya, ya tentu semakin hari akan semakin tergerus peran-perannya, ya karena efek dari akses teknologi informasi yang begitu masif. Nah, inilah tentu kondisi yang kami sebut tadi era VUCA, era di mana akan menjadi sebuah tantangan, akan menjadi sebuah bisa menjadi sebuah ancaman kalau kita tidak melakukan pembenahan-pembenahan. Mudah-mudahan lewat kegiatan pembelajaran yang kita lakukan, seminar nasional yang kita lakukan pada hari ini, bisa semakin memperkuat komitmen kita, bisa memperkuat ide dan gagasan kita, bisa memperkuat inovasi kita, termasuk kreativitas kita dalam rangka memenangkan setiap situasi dan kondisi yang kita hadapi ke depan. Saya kira itu yang sempat kami sampaikan, dan dengan segala kerendahan hati, dengan segala rasa hormat, dan terima kasih serta apresiasi kepada kita semua yang hadir, ya tentu kehadiran Bapak Ibu sekalian, terkhusus para pimpinan perguruan tinggi, ya pada seminar nasional yang kami laksanakan ini tentu menjadi satu kehormatan dan kebanggaan bagi kami. Baik, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, ya seminar nasional pembelajaran pasca pandemik hari ini Senin 9 Januari 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih moderator, terima kasih Bapak Ibu atas segala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih karena Dokter Ketua Dewan Pendidikan Maros yang telah membuka acara resmi secara resmi seminar nasional kita tentang pembelajaran pasca pandemik. Tentunya selanjutnya karena tadi materi sudah berlanjut atau sudah ini, kami serahkan kembali kepada pemateri kedua, yaitu Kanda Profesor Ismail Dokter. Kepadanya kami silakan. Tapi Kanda.